sini saya akan mengerjakan tugas untuk membuat video kembali. Kali ini mengenai deep learning. Jadi ya, tugas kecerdasan buatan untuk materi deep learning, dan di sini banyak sekali bagiannya. Saya akan langsung mulai saja di klasifikasi data dengan single neuron. Jadi nah, di sini pembahasannya di sini dia akan mendemonstrasikan cara membuat, melatih, dan menguji satu neuron buatan artificial neuron untuk melakukan klasifikasi sederhana pada data satu dimensi. Berikut ringkasan langkah demi langkah dari apa yang dilakukan kode di dalam materi ini ya, notebook Jupyter ini. Nanti bentar ya. Iya, makan sama. Nah, di sini dia untuk memuat dataset yang akan di-training dari file data kelas id clean.csv. Data ini terdiri dari input nilai scalar, target label yang bernilai 0 atau 1. Kemudian sebelumnya saya disclaimer dulu, ini saya benar-benar sulit memahaminya jika disuruh langsung memahami begitu saja dari membaca. Ya, masih terbatas dari kemampuan saya. Ini implementasi single neuronnya. Ini deklarasi untuk fungsi neuronnya. Maaf, saya belum bisa menjelaskan. Kemudian proses pelatihannya. Inti dari program dan tampilan di sini adalah kode menerapkan algoritma pembelajaran sederhana mirip dengan aturan perseptron.
Ini visualisasi data mentahnya, angka awal. Gambar ini muncul setelah fungsi dari tadi plot data untuk satu dimensi. Dan dipanggil XY, YT dipanggil. Nah, ini itu hanya menunjukkan titik-titik dataset sebelum nanti akan dibuat. Biasanya bentuknya berupa titik biru dan merah atau warna berbeda untuk kelas 0 dan 1 yang tersebar di sepanjang garis sumbu X. Nah, ini bagian ini dia bagian inisialisasi pertama kali. Jadi konteksnya di sini dia belum belajar apa-apa, kemudian batas garis keputusan kemungkinan besar berada di posisi yang salah atau acak, sehingga banyak data yang diklasifikasikan errornya tinggi. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya hasil training utama ini dia. Kemudian ini hasil testing evaluasi akhir. Kesimpulannya, hasil running pemrograman yang menunjukkan keberhasilan training. Maka gambar ketiga, kita baca gambar ketiga. 2, 3. Ini dia gambar ketiga, adalah bukti bahwa neuron berhasil belajar, dan gambar keempat adalah bukti bahwa neuron tersebut valid digunakan untuk data baru. Sini saya coba bahas komponen utama dari grafiknya. Ada 3 elemen: sumbu horizontal, garis X horizontal, garis X, dan sumbu vertikal, garis Y. Ini nilai nya semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Kemudian titik-titik ini adalah dots. Ini adalah data asli. Kemudian yang
Implementing neural networks in PyTorch. Understanding convolution. Implement a moving average with one dimension convolution. Import NumPy SMP signal NP array 02022 filtered NP ones. Convert length signal shape. Konvolusi convolution ini dalam konteks mata kuliah kecerdasan buatan, khususnya dalam bidang pembelajaran mendalam deep learning dan jaringan saraf tiruan neural network. Konvolusi adalah operasi matematika yang sangat fundamental, terutama dalam jaringan saraf tiruan convolution. Convolutional neural network atau CNN yang banyak digunakan untuk pemrosesan citra, image processing, video, dan data deret waktu. Konsep dasar convolution. Convolution pada dasarnya adalah cara untuk menggabungkan dua fungsi atau dua deret data untuk menghasilkan fungsi atau deret data ketiga dalam konteks AI. Sinyal input X dan masukan, misalnya citra, merupakan matriks pixel atau deret angka seperti pada contoh Anda. Implementasi dalam kode Anda. Kode yang Anda tunjukkan adalah dua contoh konvolusi. Moving average, rata-rata bergerak dengan konvolusi satu dimensi. Ini adalah contoh konvolusi pada data satu dimensi deret waktu sinyal. Signal deret X. Karena K adalah filter rata-rata karena jumlah dua elemen dan membaginya dengan dua elemen. Tujuan menghitung rata-rata dari elemen input yang berdekatan secara berurutan. Outputnya menunjukkan hasil rata-rata yang menghaluskan sinyal tersebut. Menghaluskan sinyal input. Ini operasi mana? Kan kodenya saya akan menjelaskan konsepnya. Peran konvolusi dalam kecerdasan buatan CNN. Deteksi fitur extraction, berbagi bobot, parameter sharing, inferensi, translasi. Secara keseluruhan, operasi memungkinkan jaringan saraf tiruan untuk fokus pada fitur lokal dan mencapai performa tinggi dan tugas-tugas pengenalan pemrosesan dan data struktur. Tekanan.
Setelah Anda membuat tensor berukuran 1/16, satu ukuran batch adalah satu saluran warna channel adalah satu, menandakan ini adalah citra grayscale skala abu-abu, tinggi 12, lebar 16. Blok ini mengisi blok 4x4 citra pola terbentuk. Implementing the function layer di Python torch implement function. Ini demonstrasi fundamental tentang cara membangun model deep learning yang kuat CNN dengan menggunakan PyTorch untuk tugas klasifikasi. Ini jauh lebih kompleks dari neuron tunggal karena melibatkan ekstraksi fitur otomasi melalui lapisan konvolusional. Klasifikasi Blood-Simmers, klasifikasi bercak darah dengan konvolusional neural network. Ini klasifikasi bercak darah ya, menggunakan konvolusional neural network. Ini pakai dataset penyakit malaria, darah yang mengandung penyakit malaria. Dataset tahun 2018. Transformasi gambar dan nilai kebenarannya. Tingkat tesis analisis untuk
machine learning AI seperti ini ternyata ya. Analisis data yang di training dengan programnya, inputan untuk input menampilkan implementasi dari fungsi bercak darahnya, blood smears bercak darah. Ini blood smears dataset. Nilai 1 itu yang terkena parasitnya. Semacam dataset independent data loads. Classifying the blood smears with dense neural network. AI ini ayah tuh dan dia apa kali? Iya. Api untuk mama ayah. Mama iya. Ini pembahasan ini menunjukkan aplikasi praktis dari jaringan saraf konvolusional atau CNN pada tugas visi komputer. Klasifikasi noda darah atau blood smear. Ini di sini dia tujuannya untuk mengklasifikasikan gambar sel darah merah menjadi dua kategori, terinfeksi malaria atau tidak terinfeksi. Model menggunakan CNN dengan lapisan desktop, lapisan linear untuk mengklasifikasi akhir. Program ini dia buat data mindset malaria, melatih model CNN untuk membedakan kedua kelas. Yang terpenting menganalisis mengapa model membuat keputusan tertentu. Dia teknik visualisasinya menggunakan GrandCam, Gradient Weighted Class Activation Mapping, untuk memahami decision making model.
Kalau di sini dia berfokus mesin learningnya itu untuk menghasilkan serangkaian visualisasi yang menunjukkan input dan output dari proses transfer gaya. Konten dan gaya. Inputannya itu gambar, beberapa seperti gaya, beberapa jenis model gitu ya. Di konteks ini dia adalah implementasi dari algoritma neural style transfer yang pertama kali dikenalkan oleh Gatsi di tahun 2000 et al. Dan teman-teman di tahun 2015. Tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan isi konten dari suatu gambar dengan gaya artistik dari gambar lain. Tujuannya untuk menghasilkan gambar baru yang mempertahankan struktur objek dari gambar konten, misalnya foto, sambil menerapkan tekstur, warna, dan sapuan kuas dari gambar gaya atau stylenya ya, menggunakan jaringan VGG16 yang sudah dilatih sebelumnya. CNN ini menggunakan sebagian ekstraktor fitur karena lapisan-lapisan VGG16 telah terbukti secara efektif memisahkan fitur konten dan fitur gaya. Inti dari proses ini menggunakan optimasi berdasarkan dua loss function, fungsi kerugian utama. Kerugian konten mengukur seberapa mirip isi gambar yang dihasilkan dengan gambar konten asli. Kemudian mengukur seberapa mirip gaya artistik gambar yang dihasilkan dengan gambar gaya. Kerugian ini biasanya dihitung menggunakan matriks gram pada aktivasi lapisan VGG. Seperti Deep Dream, prosesnya adalah mengoptimalkan pixel gambar output, bukan mengoptimalkan bobot model. Transferring style of an image to another image. Style transfer: image equal content, content equal content, style equal style. Contents layer, model feature, L for E in 14 layer. Iterasi 0, iterasi 1. Kemiripan gambarnya, gayanya iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, 5. Ada perbedaan. Iterasi 6, beda warnanya ya. Iterasi 7 udah berbeda warnanya lagi, semakin buram. Sampai dengan iterasi 49.
simulasi dari kekuatan acting dalam partikel terperangkap di optik. Implementasi neural networknya: define the neural network, import display SDL MPL model, implementing data loaders, training neural network, hitung nilai epochnya ya, sampai berapa kali datanya diulang. Berapa epoch? Satu epoch itu biasanya ya berapa kali data itu habis diulang lagi. Klasifikasi digit MNIST adalah kelas klasik dan fundamental dalam bidang pembelajaran machine learning dan penglihatan komputer vision. Tugas utamanya adalah mengambil gambar tulisan tangan. Machine learning untuk mengambil gambar tulisan tangan handwriting dan mengklasifikasinya secara akurat sebagai salah satu dari 10 kategori digit. Mesin deep learning yang ini dia berfokus untuk memvisualisasikan mentraining inputan dari tulisan tangan, mencocokkan kemiripannya, keasliannya, keakuratannya, visualisasi data. Ini hasil tabel nilai kebenarannya, keakuratannya. Saya juga tidak begitu paham ya, mungkin perlu bimbingan dan pengarahan agar pemahamannya tidak salah arah. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa saya lakukan di video belajar mandiri kali ini, karena pemahaman tugasnya cukup berat, yang banyak hal belum saya bisa pahami. Mohon maaf. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.